KKN PPM UGM 2020 Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Pada video kali ini saya akan berbagi cara membuat sabun cuci tangan secara mandiri di rumah. Saat ini kita masih dan sedang dilanda pandemi COVID-19. Salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah gerakan mencuci tangan dengan sabun. Menurut penelitian, sabun dapat mencegah penularan COVID-19 karena senyawa dalam sabun yaitu surfaktan dapat memecah dinding virus sehingga virus tersebut pecah dan mati, sehingga penularannya pun dapat dicegah. Pada kali ini saya akan membuat sabun batang karena bahan-bahannya yang mudah ditemukan dan caranya yang cukup sederhana. Sebelum kita membuat sabun, alangkah baiknya kita menggunakan alat pelindung diri, minimal sarung tangan latex atau sarung tangan sekali pakai dan masker. Tujuannya untuk apa? Karena kita menggunakan bahan kimia soda api, dan ketika soda api dilarutkan dengan air, dia akan melepaskan panas, dan sifat soda api ini sebagai basa kuat, dia dapat mengiritasi kulit, jadi dia dapat menyebabkan kulit menjadi gatal maupun terasa terbakar. Sebenarnya bahan utama yang digunakan untuk membuat sabun adalah minyak dan soda api. Di sini kita menggunakan minyak kelapa sawit karena minyak ini mengandung vitamin A, C, dan E. Vitamin E ini bagus untuk kulit, dapat melembutkan kulit dan mencegah penuaan dini. Selain itu, minyak kelapa sawit juga dapat membuat sabun memadat dengan keras, dan dia sebagai agen pembuat busa. Selanjutnya ada minyak kelapa. Ini kami menggunakan minyak kelapa untuk memasak. Kenapa minyak kelapa? Karena minyak kelapa ini adalah agen terbesar pembuat busa dan sifatnya yang melembutkan kulit. Dan juga sama seperti minyak kelapa sawit, dia akan membuat sabun memadat. Kemudian ada tambahan yakni minyak zaitun. Minyak zaitun ini sebagai tambahan minyak karena sifatnya yang kaya akan vitamin E dan melembutkan kulit. Lalu ada soda api. Soda api ini adalah bahan utama dalam pembuatan sabun. Sederhananya, soda api ini dapat bereaksi dengan minyak membentuk sabun. Selanjutnya ada air. Air di sini digunakan untuk melarutkan soda api, dan di sini saya menggunakan kopi untuk menambah warna dan aroma pada sabun. Langkah pertama, kita campurkan soda api dengan air, dimana soda api yang dicampurkan ke dalam air. Jangan sampai terbalik karena nanti akan menyebabkan ledakan atau letupan. Dicampurkan secara sedikit-sedikit. Dan diaduk. Saat pencampuran akan terjadi reaksi dan dia akan menimbulkan sedikit panas. Diaduk dengan pelan. Selanjutnya kita campurkan minyak dalam satu wadah. Masukkan larutan soda api yang sudah mencapai suhu kamar ke dalam minyak. Kemudian aduk adonan sampai rata, ditandai dengan perubahan warna dari kuning cerah menjadi kuning pucat dan tekstur menjadi lebih kental. Ketika adonan sudah tercampur merata, masukkan bubuk kopi sedikit saja untuk menambah warna dan aroma. Boleh pula menambahkan essential oil untuk aroma yang lebih kuat. Kemudian
Cetak adonan sabun ke dalam loyang. Sebelumnya lapisi loyang dengan plastik agar saat sudah memadat sabun tidak menempel pada loyang dan bisa diambil. Kemudian adonan didiamkan selama 24 jam di ruang dengan ventilasi atau aliran udara yang cukup. Setelah 24 jam, sabun dipotong-potong dan diamkan lagi selama 2-6 minggu untuk membiarkan soda apinya habis bereaksi. Karena jika tidak didiamkan selama 2-6 minggu, ditakutkan masih ada kandungan soda api dalam sabun dan dapat membuat kulit gatal, iritasi maupun rasa terbakar ketika dipakai.